Halo teman-teman, selamat pagi. Apa kabar kalian semua teman-teman? Semoga baik-baik saja ya, sehat selalu, bahagia selalu, dimanapun teman-teman berada. Salam sehat, Dias Family Channel. Pagi-pagi ketemu nenek nih teman-teman. Nenek sedikit kepengen berbincang-bincang, menjawab ini banyak pertanyaan saat nenek live begitu. Nah, banyak pertanyaan dari teman-teman. Nenek ini namanya siapa, umurnya berapa, tinggal di mana, anaknya berapa, cucunya berapa, banyaklah pertanyaan teman-teman. Kampungnya di mana, nenek asalnya dari mana, kakek di mana, pekerjaan nenek dulu waktu muda apa, sekarang aktivitas nenek apa, banyak lah teman-teman. Nah, sebenarnya nenek udah jawab sih, tapi hari ini pengennya nenek khusus lah bikin satu video untuk menjawab itu semua. Nah, sekalian supaya teman-teman tahu ya siapa nenek ini, asalnya dari mana, orang apa nenek ini, karena ditanya semua sih teman-teman. Nggak apa-apalah, namanya orang bertanya ingin tahu. Nah, nenek mah senang-senang saja teman-teman, yang bisa nenek jawab ya nenek jawab gitu. Kalau kira-kira terlalu pribadi ya nggak nenek jawab lah. Kan setiap keluarga itu kan ada hal-hal yang nggak harus orang semua tahu. Nah, saya rasa semua keluarga juga begitulah, semua punya rahasia masing-masing. Nah, terlalu diumbar juga nanti nggak bagus kan, nanti dikatain nenek ini bocoran banget. Nah gitu teman-teman. Nah, yang bagus-bagus aja ya nenek beritahu di sini ya, yang sopan, yang inilah yang pantas didengar begitu. Dan memang nenek ini nggak tahu macam-macam dari dulu teman-teman. Nggak tahu ini itulah, taunya ngurusin anak dari muda. Apa yang bisa nenek lakukan itu nenek lakukan. Nah begitu teman-teman. Nah, nenek ini aslinya orang Medan, berasal dari suku Karo, berasal dari kampung Kabanjahe, ibu kota Kabupaten Tanah Karo. Nah, nama nenek ini Kartini. Umur nenek 62, menjelang 63 nanti April teman-teman. Nah, nenek udah tua ya. Nenek udah tua. Ya iyalah. Anaknya udah gede-gede semua, udah dewasa. Nah, anak nenek ada 4. Satu perempuan yang pertama, 3 laki-laki berurutan sampai yang keempat laki-laki semua. Nah, mereka sekarang sudah dewasa semua, udah nggak bergantung kepada nenek lah kalau untuk cari uang jajan, untuk cari uang ini mereka lah, apa yang pengen mereka beli gitu. Nah, anak pertama perempuan satu-satunya. Nah, inilah orang tuanya bocah ini, cucu-cucu nenek ini. Cucu nenek ada 4, 2 laki-laki 2 perempuan. Nah, mereka masih anak di bawah umur lah, belum ada bisa dikatakan dewasa, pantas cari uang, jadi masih di bawah umur. Maaf teman-teman sedikit terganggu. Nah, pekerjaan nenek saat muda dulu banyak lah teman-teman, tapi sebagai selingan saja, karena anak-anak juga masih kecil, masih butuh perhatian nenek, yang sekolah harus diurusin juga. Nggak mungkin bisa nenek tinggalkan sepenuhnya, karena nenek hidup di perantauan, jauh dari saudara, nggak ada yang bisa dimintain tolong. Kalaupun ada orang tua nenek dulu tinggal bersama nenek, dia ada pekerjaan sendiri. Nenek, orang tuanya nenek dulu berjualan, berdagang di pasar. Nah, jadi nggak mungkin lah nenek
suruh menjaga anak nenek. Nggak mungkin dia mau kan, namanya orang tua itu kan nggak mau diem bersama anak, tinggal makan aja begitu. Nggak ada lah orang tua yang mau begitu. Sedapat mungkin dia pasti cari uang yang katanya buat nambahin jajan cucu gitu. Nah gitulah dulu keadaan nenek waktu muda. Jadi nenek sepenuhnya ngurusin anak. Nah yang ada terkadang nenek bisa buka warung kecil-kecilan. Nah itu bisa nenek lakukan. Nah setelah itu berhenti warungan, nenek juga berjualan, ikut sama orang tua, bantu-bantu. Nah sekedar begitu saja teman-teman, enggak yang melulu harus dagang pagi-pagi atau malam begitu, enggak. Kalau anak-anak waktu masih kecil dulu enggak nenek lakukan itu, karena orang tua nenek juga enggak boleh kalau nenek sampai meninggalkan anak di rumah, mereka hidup ngurusin diri mereka sendiri, mau berangkat sekolah nggak ada yang ngontrol begitu, nggak boleh sama orang tuanya nenek dulu waktu masih nenek muda. Ya udah nenek nurut aja. Nah namanya seorang nenek pastilah perhatiannya besar sama cucunya ya, mendingan dia yang mati-matian cari uang. Jadi nenek hargai itu, nenek nggak mau menyangkal orang tua ataupun sampai memaksa begitu, nggak mau. Nah, rasanya saya bersalah kalau memaksakan orang tua nenek itu harus berhenti dagang ngurusin cucunya, karena bukan itu tanggung jawabnya dia. Kalau menurut nenek dulu waktu muda, itu urusan nenek, anak nenek, terserah orang tua, dia mau nerusin pekerjaannya ya terserah begitu teman-teman. Nah jadi nenek, pekerjaan nenek waktu muda hanya sekedar bantu-bantu orang tua. Nah, dan setelah anak besar baru nenek usaha sendiri. Pernah dagang, tapi dagangnya malam teman-teman, makanya terbawa kebiasaan sampai sekarang nggak bisa cepet tidur. Dagang malam dari sore udah belanja sampai lanjut ke pasar tempat nenek dagang dulu, ada di Tambun, Kabupaten Bekasi. Nah di sana dulu pernah nenek tinggal. Nah setelah orang tua nenek meninggal gitu, setelah ibu nenek meninggal, nah nenek usaha sendiri, anak-anak udah gede gitu. Ya udah lumayan bisa mandiri lah walaupun belum dewasa. Nah sementara kakek suami nenek kalau saat ini sudah nggak ada, sudah meninggal 10 bulan yang lalu pas puasa tahun kemarin bulan 3 dapat puasa 10 hari teman-teman. Nah jadi nenek sekarang statusnya sendiri. Nah nenek sekarang tinggal bersama anak, bersama cucu. Nah karena anak pertamanya nenek itu kerja di lain kota, ya nenek otomatis seutuhnya ngurusin cucu sekarang ini teman-teman. Nah nenek tinggal di pinggiran kota Jakarta. Nah begitu teman-teman, merantau dari Medan dulu waktu masih muda. Nah kalau aktivitas sekarang selain ngurusin cucu ya begitulah. Gimana sih kalau ibu-ibu rumah tangga, apa yang bisa dilakukan itu dilakukan. Nah nenek kan sedikit bisa ngurut teman-teman, ngurut orangnya capek-capek lah, nggak ngurut tuh. Maaf ya teman-teman sedikit tadi terganggu, ada-ada aja sih halangannya. Oke kita lanjut. Nah tadi udah nenek ceritain siapa nenek, asal dari mana. Iya tadi satu belum. Nenek ini kalau di suku Karo Bru Sembiring Brahmana teman-teman. Nah suku Karo itu kan kalau perempuan disebut Bru apa, kalau laki-laki marga apa begitu. Jadi nenek ini Bru Sembiring Brahmana gitu, dari Kabanjahe, ibu kota Kabupaten Tanah Karo. Nah begitu teman-teman. Tadi nenek belum bilang ya nenek ini bro apa gitu. Nah sekarang nenek hanya begini aja teman-teman. Kalau ada kerjaannya pegang, seperti kemarin-kemarin ada bawang merah kupasan yang nenek kerjain, cari-cari uang jajan gitu. Oke teman-teman, sepertinya begitu aja ya cerita dari nenek ya.
Soalnya apalagi yang mau nenek jawab, kayaknya udah tinggal di Jakarta, di pinggiran kota Jakarta, asal dari Sumatera Utara, tepatnya Tanah Karo. Tapi nenek ini lahir dan besar di Medan, teman-teman. Nggak pernah tinggal di Tanah Karo, selain hanya 3 tahun sekolah SMP, permintaan dari nenek orang tua bapaknya nenek, supaya mengerti bahasa Karo gitu. Karena di Medan itu kan banyak suku, teman-teman. Nggak semua orang Batak Toba atau Batak Karo, campur. Orang Jawanya ada, orang Melayunya ada, jadi orang Cinanya ada, orang turunan India Tamilnya ada. Jadi di sana mah bahasa udah bahasa Indonesia. Jadi supaya mengerti bahasa Karo, tradisi Karo secara mendalam, nenek itu nyuruh sekolah di Tanah Karo. Pernah 3 tahun doang, tapi tidak bersama orang tua, tinggal bersama nenek. Nah itu, teman-teman. Jadi nenek ini sedikit saja tahu budaya Karo, sedikit saja. Nggak semua paham bahasa aslinya Karo, karena bahasa setiap suku kan punya bahasa asli, bahasa yang medok begitu. Nah kalau nenek ini ya bahasa yang biasa-biasa aja lah. Jadi bisa dikatakan nggak terlalu mendalam budaya Karonya dan bahasa Karonya, karena sama orang tua juga nggak pakai bahasa Karo. Sama orang tua, sama bibi-bibi, nah, saudara-saudaranya bapak juga nggak pakai bahasa Karo. Nenek dari kecil pakai bahasa Indonesia, sama kakek nenek juga. Ya saya sekali nyambut juga dengan bahasa Karo sepatah-sepatah. Ya kalau sekadar bahasa seadanya, yang bahasa biasa-biasanya aja nenek bisa. Tapi kalau bahasa-bahasa halusnya, bahasa-bahasa medoknya, nenek nggak bisa, teman-teman. Nah begitulah cerita nenek ini. Jadi nenek ini kelihatannya nggak seperti orang Batak tapi asli, emak bapak itu asli orang Sumatera Utara. Nah begitulah ya teman-teman ya, cerita nenek ini sedikit banyaknya menjawab pertanyaan teman-teman semua yang selalu bertanya siapa nenek ini, nama semuanya, di umur ditanyain semua. Oke teman-teman, lain kali kita sambung lagi. Kalau teman-teman bertanya apa yang bisa nenek jawab, ya nenek jawab lagi ya. Nah, semoga kita semua sehat, rezeki dilancarkan, umur panjang. Nah segala sesuatunya, urusan apapun semua dilancarkan ya teman-teman ya. Terima kasih, jangan lupa dukung selalu nenek, subscribe, like dan komen. Salam sehat, Bias Family Channel. Oke.